Halo Sobat Plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi di video seputar kapal pesiar. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan menyempatkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan di channel YouTube saya. Banyak nih teman-teman di rumah menanyakan pertanyaan yang random mengenai kapal pesiar. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat part 1, part 2, part 3. Saya akan menjawab per video, yaitu 10 pertanyaan. Jadi kita mulai aja part pertamanya ya. Nah, sebelum memulainya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, saya harap kalian support channel ini. Siapa tahu nanti kalian mendapatkan informasi seputar kapal pesiar. Jika kalian ingin bekerja di kapal pesiar, maka channel ini sangat bermanfaat buat kalian. Oke teman-teman, langsung aja kita cek ya pertanyaan yang pertama nih. Nah, pertanyaan dari Super Nevets 4218. Nah, kalau sudah punya pengalaman jadi waiter di hotel bintang 4, kalau kerja di kapal pesiar untuk pertama kali ditempatkan di bagian apa ya Kak? Nah, jadi gini ya, meskipun kalian mempunyai pengalaman 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun di hotel berbintang 4, bintang 5, atau bintang apa saja, jika kalian pas interview ke kapal pesiar itu, pas interview ke agensi itu, jika kalian tidak bisa menjawab, maka posisi kalian yang akan lamar itu bisa gagal ya, alias nanti kalian akan ditempatkan di yang paling rendah. Tapi jika kalian lancar menjawabnya, knowledge kalian bagus, maka kemungkinan besar apa yang nanti kamu apply untuk bekerja di kapal pesiar, kemungkinan kamu akan mendapatkannya. Contohnya nih, kamu udah bekerja di restoran di hotel bintang 5, jadi kamu untuk melamar waiter, jadi harus gimana ya? Kan karena sudah punya pengalaman, jadi kalian harus melamar waiter nih contohnya. Tapi kalian tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar restoran, maka dari itu mungkin kalian bisa dikasih dari yang paling bawah dulu. Atau kalau kalian bisa menjawabnya, mungkin agensi akan langsung memberikan posisi kalian sebagai waiter. Tapi sekali lagi itu tergantung agensi dan perusahaan kapal pesiarnya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua nih teman-teman, dari Leni Maria. Oke, Bli, kalau di kapal tempat makan kru itu beda ya sama tamu, apa campuran? Oke, untuk tempat makan kru dan tamu itu pasti berbeda teman-teman. Nah, untuk kru itu namanya, kalau di kapal pesiar namanya kru mes. Jadi kru mes ini khusus untuk para karyawan yang bekerja di kapal pesiar. Kalau di kapal saya ini entah officer atau balok atau bos-bos itu jadi satu ya. Jadi satu sama orang yang kerja di galley, di kitchen, di restoran, jadi satu. Restorannya besar, kalian bisa makan sepuasnya. Jadi kalau kalian dengar rumor makan cuma 2 kali, cuma 1 kali, itu bohong. Kalian bisa makan sepuasnya dan juga minum ya, tapi bukan minuman beralkohol. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih teman-teman. Oke, dari Putu Suhardika. Bli, mau tanya, umur 26 apakah masih bisa kerja di kapal pesiar? Nah, untuk new hire, untuk yang pertama kali bekerja di kapal pesiar, kebanyakan seluruh agensi di Indonesia itu maksimal 35 tahun, dari 30 sampai 35 tahun untuk new hire ya, untuk new hire. Sekali lagi, new hire itu untuk pertama kali melamar kapal pesiar. Tapi kalau kalian, contohnya nih, umur kalian 35 tahun melamar ke kapal pesiar, setelah itu umur kalian udah 5 tahun, 5 tahun jalan jadi 40, sampai 5 tahun jalan lagi jadi 50, itu masih tetap bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, syarat umur itu dari 30 sampai 35 tahun itu untuk new hire. Jadi untuk 26 tahun untuk Putu Suhardika masih bisa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Iwidiantara. Oke, pertanyaannya, Bang, kalau mau interview persiapkan dokumen dulu atau lulus interview dulu? Karena ada salah satu teman saya yang bilang ketika interview dimintain paspor. Nah teman-teman, jadi gini ya, jika kalian ingin melamar kerja ke kapal pesiar itu,
kalian nggak usah siapin dokumen-dokumen. Kalian yang penting siapin itu CV kalian, terus sertifikat pengalaman kerja kalian. Nah, kalau sudah interview, sudah lolos, baru disuruh untuk nyiapin paspor, BST, dan segala dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan di kapal pesiar. Nah, untuk yang pertanyaan tadi, ditanyain paspor itu mungkin dia sudah pernah bekerja di kapal pesiar, lalu pindah company, jadi otomatis ditanyain paspor, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Galileo Anggara Wicaksana. Nah, pertanyaannya, Bang, udah berapa lama kerja di kapal pesiar? Dan kalau habis kontrak bisa perpanjang lagi, Bang? Dan proses perpanjangan kontrak itu apa ulang interview lagi? Tolong dijawab, Bang. Saya sangat membutuhkan infonya. Nah, jadi di sini saya sudah bekerja 10 tahun di kapal pesiar. Untuk kontraknya, tanda tangan kontrak itu sebelum kalian pulang itu beberapa hari kalian sudah membawa jadwal untuk next kontraknya. Jadi nggak usah cemas lagi, nggak ada interview lagi, nggak ada namanya tes lagi ya. Jadi pas beberapa hari sebelum kalian pulang dari kapal pesiar itu, kalian sudah dikasih jadwal untuk berangkat, kapan berangkat dan kapal apa di next kontraknya. Jadi nggak usah cemas ya. Tapi ada sih beberapa yang tidak bawa jadwal nih, tapi nggak usah cemas, nanti kontak aja agensinya, nanti mungkin agensinya bisa bantu nih. Tapi jarang sih ya, jarang. Pasti kalian sebelum pulang udah tahu next schedule-nya kapan dan kapal apa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arif Bani. Oke, Bang, Ani subscriber baru. Kalau dilihat-lihat, Abang keluarnya sama orang-orang Indo terus, Bang. Emang di kapal pada kelompokan? Nah, jadi gini teman-teman. Jika kalian bekerja di kapal pesiar itu, banyak nih negara-negara dari Ukraine, dari Serbia, Filipina, India, Honduras, Argentina. Pokoknya semua negara ada di sini ya. Cuman ya namanya gini ya, namanya bergaul, mending bergaul sama sesama bahasa ya. Lebih enak, lebih gimana ya, lebih klub ya. Jadi kalau sama negara lain kadang kagak nyambung nih teman-teman, soalnya beda culture ya. Jadi ya nanti coba aja lah, kalau kalian bekerja di kapal pesiar pasti lebih enak sama satu warga negara kita. Apalagi sama satu daerah nih, contohnya orang Bandung aja, orang Bali aja. Kebanyakan gitu lebih enak karena sama bahasa ya. Tapi untuk pertemanan sama aja sih, kita nggak beda-bedain ya. Dan pertanyaan berikutnya nih dari Xgas Johnny. Oke. Bli, as a waiter, apakah harus bisa bahasa selain Inggris? Thanks, Bli. Nah, jadi di kapal pesiar itu sebenarnya sih nggak dibutuhkan bahasa lain ya. Yang utama itu adalah bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya itu pun nggak terlalu lancar banget ya. Yang penting kalian bisa grammar, tahu grammarnya sedikit, basic, dan juga kalian bisa berkomunikasi. Tapi jika kalian mempunyai keahlian untuk berbahasa lain seperti Jepang, Chinese, Itali, Spanyol, itu sangat bagus teman-teman. Karena banyak nih tamu di kapal pesiar itu ada dari Spain, ada dari Portugal, ada dari China, dari Jepang. Kalau kalian bisa bahasa mereka itu sangat bagus. Ada juga nih teman saya yang bisa bahasa Jepang, dari posisi paling bawah langsung dinaikin jadi waiter karena dia bisa bahasa Jepang teman-teman. Nah, jadi jika kalian mempunyai keunggulan bisa berbahasa lain itu lebih bagus teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya dari Exure. Oke, Bang, ada rekomendasi agensi terpercaya nggak? Takut ketipu saja sih. Nah, jadi gini ya. Untuk agensi terpercaya itu yang punya nama itu yaitu kayak Ratu Oceania, kayak Ratu, kemudian Alpha Magsaysay, terus SBI, terus Josh Larsen. Pokoknya banyak sih, kalian tinggal search aja di Google, terus tanya yang terpercaya, agensi-agensi yang tidak memungut biaya, tidak mematok biaya yang keberangkatan yang sangat besar. Itu ada teman-teman. Ada beberapa agensi yang sama sekali tidak bayar. Nah, contohnya seperti saya memakai agensi Alpha Magsaysay ya. Alpha Magsaysay itu sama sekali tidak bayar teman-teman. Paling kita habis uangnya untuk pengurusan dokumen, dan pengurusan dokumen itu bisa dibantu sama agensi atau bisa juga kita mengurus sendiri teman-teman. Nah, jadi ini bukan endorse ya, tapi sesuai dengan pengalaman saya, yaitu saya nggak dipungut biaya apapun oleh PT Alpha Magsaysay. Pertanyaan berikutnya dari Satamaya Yoga.
Oke, Kak Gede Darsana, untuk melamar di kapal Princess, untuk agensinya di mana sekarang ya? Nah, seperti saya sebutkan tadi, agensi Princess itu di PT Alpha Magsaysay, yaitu ada 2 di Jakarta dan juga di Bali. Kebetulan saya tinggal di Bali, jadi alamatnya itu di Sentral Parkir Kute, sedangkan kalau nggak salah di Jakarta itu di Batu Ceper ya, itu main office-nya di Jakarta. Tapi untuk pengurusan dokumen, untuk apa, kalau yang dari Bali bisa mengurus di Bali, dari yang Jakarta bisa mengurus di Jakarta juga. Dan pertanyaan terakhir nih teman-teman, Blide habis berapa untuk biaya dokumen sampai dengan berangkat dulu? Nah, jadi gini, dulu saya menghabiskan uang itu dari pengurusan dokumen untuk pertama kali berangkat ke kapal pesiar itu di PT Alpha Magsaysay. Saya habis sekitar 10 jutaan lah untuk pengurusan dokumen ya. Terus pengurusan dokumen itu saya ngurus sendiri, ada yang ngurus sendiri, ada juga yang dibantuin sama agensi. Yang dibantuin sama agensi itu contohnya seperti visa, terus apalagi ya, kayak BST itu bisa dibantu dulu ya, tapi sekarang udah bisa mengurus sendiri ya, kecuali visa. Untuk paspor, untuk Simenbu, kemudian untuk BST itu bisa mengurus sendiri ya. Jika kalian mengurus sendiri itu lebih murah teman-teman. Ya paling nganter habis 8 jutaan lah untuk pertama kali berangkat kapal pesiar untuk semua pengurusan dokumennya. Tapi sekali lagi untuk kayak saya nih tinggal di Bali, terus agensinya ada di Jakarta, untuk pelatihannya saya harus ke Jakarta. Nah jadi saya habis transportasi ya, naik pesawat. Nah itu dah bedanya kalau orang dari Bali dan dari Jakarta, kita habis uang transportnya ya untuk naik pesawat bolak-balik Bali, kemudian juga kita menginap di penginapan, ngabisin duit juga setiap hari untuk makan. Nah jadi beda ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu 8 juta itu sampai 10 juta itu untuk pengurusan dokumen saja ya. Kalau masalah uang saku itu beda teman-teman. Oke, untuk part satunya saya ambil 10 pertanyaan tadi yang random. Jadi semoga jawaban saya tadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Lanjut nanti ya ke part 2-nya. Nanti saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya jawab. Semoga nanti bisa bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya dukung channel ini, subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa tahu jika saya mengupload video baru kalian mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam jangkar.